Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala syahrul Ramadan wa syahrul Qur'an wa syahrul junud wa syahrul rahmah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad sahibal syafa'ah sahibal wasilah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh di Masjid Agung Kota Kediri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah rasanya ketika kita bertemu dengan Ramadan. Nikmat rasanya ketika kita bertemu dengan bulan-bulan yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanah kulluha Ramadan." Jika umatku tahu tentang rahasia yang termaktub di bulan Ramadan, maka berharaplah mereka kalau tahu, arep-arep kalau bisa Ramadan menjadi setahun. Memang Ramadan dambaan setiap manusia, umat muslim khususnya. Di dalamnya berkumpulnya kebaikan, di dalamnya pengampunan dosa, di dalamnya penuh dengan barokah, di dalamnya juga doanya mustajabah. Apa yang kita amalkan di bulan Ramadan, setiap satu kebaikan berlipat menjadi 700 lipatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikannya, "As-siyamu li, untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya." Karena itu, kalau ibadah yang lain semuanya melalui malaikat, perantara malaikat. Siapa yang berbuat kebaikan di bulan Ramadan, dia bersedekah, dia beramal, apapun aktivitas di bulan Ramadan dan amal-amal yang lain, itu kalau terdapat di bulan Ramadan selalu dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi khusus untuk puasa, Allah yang akan membalasnya. Karena itulah kesempatan bagi kita, kalau bahasa Al-Qur'annya, wahai orang-orang yang beriman, walaupun mereka agamanya Islam, kalau tidak iman tidak puasa. Karena itu puasa merupakan panggilan orang-orang yang beriman. Maka sebenarnya puasa ini mendidik agar kita semakin dekat, semakin percaya bahwa semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kutiba alaikumusyiyamu, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa, itu sebenarnya hakikatnya kita diajarkan bahwa setiap manusia, setiap zaman pasti ada manusia yang punya karya dan prestasi. Dan kita termasuk syariatnya, puasanya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rahasia. Nabi menyatakan kalau puasanya Nabi Daud, kita tahu sehari puasa sehari tidak.
Nabi Isa berbeda syariatnya, tapi Nabi Muhammad dalam setahun hanya sebulan tukarannya bisa menjawab tantangan 11 bulan yang akan datang. Saulan poso lo iso jawab gudune. Maka puasa kita harus menjadi kepompong. Memang awalnya menjijikkan, tapi pada akhirnya dia menjadi butterfly, menjadi kupu-kupu yang terbang. Makanannya juga sari yang paling enak. Jangan puasa kita hanya meninggalkan makan dan minum, itu ular. Jangankan kita puasanya hanya seperti bayi, suka dendam, siang-siang dia melihat sesuatu, ancaman nanti sampai meninggalkan sholat tarawih karena kewareken. Kalau bisa kita menjadi kepompong yang akhirnya menjadi butterfly, menjadi kupu-kupu, makanannya sari bunga, dia terbang di sawang, dilihat oleh orang, dia menyenangkan. Maka itulah puasa harus menjadikan sesuatu yang paling mulia. Nabi menyatakan rahasianya puasa Ramadan, fadilah apa? Wake papat. Satu, sumu tasihu. Orang berpuasa pasti sehat, pasti sehat. Kalau ada orang sakit, lek ono wong loro, itu dua pertanyaannya. Mungkin sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Tapi yang jelas kelihatannya karena sering meninggalkan puasa. Mungkin puasa wajib Ramadan memang, tapi kalau puasa sunnah, poso poe, poso sunnah, poso wajib, Rasulullah bersabda, sumu tasihu. Berpuasalah kamu, insya Allah akan menjadi sehat. Mengapa mengajarkan di dalamnya? Ramadan mengajarkan kedisiplinan. Ramadan mengajarkan kesederhanaan dan melahirkan orang yang bersih hatinya. Orang yang muttaqin itu orang yang diwisuda, yang bersih hatinya, yang baik ucapannya, dan perilakunya menjadi contoh dalam kehidupan. Itu orang yang muttaqin. Kalau ada pergerakan walaupun satu kebaikan, satu langkah dia baik setelah puasa, bukan seperti ular. Kalau ular itu hanya bergerak kulitnya, tapi isinya kadang-kadang kulitnya lebih besar, makannya jarang. Puasa hanya meninggalkan makan dan minum, meninggalkan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, dan kalau bisa gerakan hati, gerakan lisan, gerakan perilaku hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumu tasihu, rahasia puasa sehat. Yang kedua, di dalam bulan puasa rahasia fadilahnya keutamaan puasa, mereka dosanya pasti diampuni oleh Allah Ta'ala. Pasti. Memang Allah langsung yang menjamin. Yang ketiga, mereka, kalaupun mereka itu punya persoalan dalam hidup, pasti ada solusi di bulan Ramadan. Maka kita berharap Rasulullah SAW membiasakan kalau surga itu rindu kepada orang 4. Satu, talil Quran, orang yang suka baca Quran. Wong sing seneng maca Quran dikangeni karo Kanjeng Nabi, karo swarga. Yang kedua, orang yang sedekah, orang yang berikan makan kepada orang fakir miskin, terutama sedang berbuka puasa. Takjile digandakno, masih sing teko cuma wong loro atau mungkin wong 5, ya lek iso ditambahi sing akeh. Kenapa? Kesempatan itu adalah umpannya. Kalau Imam Ghazali menyatakan ada orang ikhlas itu ada yang kedua, dia berharap pahala. Tak apa-apa wis kelas pokoke B kena. Pokoke gak cetok, meninggalkan makan dan minum tok. Lek iso ya lisane dijogo, ojo goroh, jangan sumpah palsu. Itu yang menghilangkan pahala puasa. Kalau bisa naik kelasnya wali, wis gak tahu nang di isine mripate poso, tangane poso, irunge yo poso, kupinge yo poso, hatine yo poso, gerakannya selalu Allah, 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 Allah. Ini kelasnya kalau wali-walinya Allah Subhanahu, kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir, ketika kita sudah masa kita untuk menjadi orang yang dididik oleh puasa, la'allakum tattaqun. Mereka menjadi orang yang wisuda, orang yang purna untuk menjawab 11 bulan yang akan datang. Pantas dong Ramadan itu mengajarkan kita untuk semangat. Pantas dong Ramadan itu mengajarkan kita sederhana. Pantas dong kita menjadi orang ahli surga. Kenapa? Lisannya fasih, hanya basah dengan zikir la ilaha illallah. Kelembutan hati terjawab pada saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan, kalau sudah beriman puasanya, jawabannya jelas. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Sekarang ini lagi tren hidup ini, akhir-akhir zaman ini, berbeda itu semangat, berbeda itu menjadi rahmat. Simbol saya itu berbeda tuh pasti rahmat, pasti itu kalau dia memahami. Tapi berbeda itu juga semangat. Kalau semuanya sama, nggak semangat hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah puasanya iman, dan yang bunyinya man shoma ramadhana imanan wahtisaban, yang wahtisaban ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keikhlasan inilah yang akan menentukan diri kita mudah dan tidaknya, lunak dan tidaknya, akhlak menjadi mulia kalau mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa qanaah itu timbul lek wong poso itu, nerimo apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka rizki itu sebenarnya yang asli dari Allah, bawaannya sehat, sempat. Itu rizki dari Allah. Ada orang sehat tapi belum tentu sempat. Ada orang sempat tapi nggak sehat. Lah kita dapat dua-duanya, dapat tambah oleh Allah Ta'ala. Dia sehat, dia sempat, tapi juga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mahal hidayah. Belum tentu orang dekat masjid dia ahli masjid. Ya kalau Masjidil Haram dekat jauh tidak ada perbedaan, karena dipanggil oleh Allah Ta'ala, memang sangat mulia Masjidil Haram. Masih hotel adoyo gak ono bedane, ya seneng ae lek ning kono. Wong pancen ganjarane 100.000 kok. Kene 17 kadang-kadang gak teko ya. Masjid Nabawi 1000 kebaikan, 1000 lipatannya. Kalau Masjidil Aqsa Palestina, bapak-bapak jamaah subuh di Masjid Agung, kalau ada kesempatan umroh sampean jadwal, aku yusik pengen ya, gurung pernah aku ning Palestina, jene pengen aku kolo-kolo. Karena memang kiblat umat Islam sebelum Masjidil Haram adalah Palestina, yaitu di Masjidil Aqsa. Masya Allah, Masjidil Aqsa itu ada nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, ada nilai ukhuwah watoniyah, ada nilai ukhuwah basyariyah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita, kalau orang baik sama Islamnya, bagus. Lebih baik lagi kalau sampean baik kepada sesama anak bangsa. Lebih baik lagi kalau sampean sesama manusia, itu pahalanya lebih tinggi. Lek awake dhewe wong Islam karo wong Islam wis apik ganjarane, tapi lebih besar pahalanya. Nilai-nilai Ramadan harus bisa kita aplikasikan dalam kehidupan, implementasikan dalam kehidupan, agar kita menjadi, kalau sudah beriman, sudah ikhlas, bukan hanya diampuni dosanya, tapi segala yang kita mau Allah akan memberinya. Fadilah puasa semuanya terjawab. Apapun yang kita angen-angen pasti terjawab. Tinggal umpannya. Kalau umpannya besar, maka ikan yang kita dapat adalah besar. Maka semangat itu harus ada. Walaupun kaya apa awake kudu semangat poso. Nggih, akhir-akhir zaman biasane sing abot niku nggih
ngeten-ngeten niki. Sebelum ngeten niki kadang-kadang sing imami nggih niku masjid besar, masjid penting. Satu masjid itu kayak yang sholat tarawih lho, sing tarawih lho. Cuma wong 7, wedoke 5. Masjid penting niku. Ning kene alhamdulillah lebih sian. Tak tungakno muga-muga istiqomah. Kenapa? Menungso saiki pancen sering mendahulukan dunia daripada akhirat. Ya sore wis berangkat tok wong. Kita berharap iman pasti sampai ajal menjemputnya. Yang kedua, berharap pelajaran ini mengandung arti semangat untuk menjadi orang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ketiga, apapun yang kita lakukan, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kota Kediri dan Indonesia, Jawa Timur Indonesia, mudah-mudahan Allah berikan berkah, jauhkan kami dari balak dan musibah. Khususnya di kota Kediri, Allah jadikan mereka qaryatan aminan, sihatan fil jami' zahiran wa batinan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahkan kota kami, provinsi kami, dan Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad angkuli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahmidana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata biddin wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alna fi sakatul maut wa najatan minan nari wal afwan hisab. Ya Allah, ij'alna hayatan thayyibah, hayatan maghfirah, hayatan rahmah, hayatu sa'atat dunya wal akhirah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan berkah dan pengampunan bagi kita menjadi orang yang bertakwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.